berapa juta pun mereka sudah berkorban lebih dari yang akan kami berikan. Jadi apa yang bisa timnas atau tim berikan kepada relawan ini tidak sepadan dengan pengorbanan yang sudah mereka lakukan, sudah mereka berikan kepada Amin. Bahkan kita berharap kita tidak perlu lagi ada permasalahan sehingga sampai ke MK, karena kita ingin memastikan bahwa kemenangan Amin, kemenangan demokrasi itu dimulai dari kemenangan di TPS dan kejujuran dari seluruh pihak yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam perubahan. Salam, nama saya Taufik Amrullah sebagai Sekretaris Deputi Saksi dan Pengorganisasian Timnas Amin. Sehari-hari mengawal dan mengamankan suara kita dan memaksimalkan supaya di setiap TPS di seluruh Indonesia dan di luar negeri kesiapan dari Timnas Amin dan tim secara keseluruhan, setiap TPS harus ada saksi. Dan kita mempunyai 11 direktorat di Deputi Saksi, dan semuanya itu berguna untuk melakukan pengawalan pengamanan suara, melakukan pelatihan, mengorganisasikan relawan dan ormas, kemudian mengaudit dan kemudian mengawasi jangan sampai terjadi pelanggaran dan kecurangan di dalam pemilu tanggal 14 Februari nanti. Jadi kalau kita mempunyai TPS di seluruh Indonesia itu adalah 820.161 TPS di seluruh Indonesia, dan di luar negeri ada lebih dari 3.000. Dan kita sudah menyiapkan saksi di seluruh TPS tersebut. Jadi tidak ada lagi TPS yang kosong, dan kita menyiapkan saksi utama, saksi cadangan, bahkan kita juga menyiapkan saksi luar dan tim pengamanan dan pengawalan suara hingga nanti dari TPS sampai ke PPK sampai ke KPU, insya Allah. Demikian. Iya, jadi temuan yang ada di luar negeri itu membuktikan bahwa sebenarnya kecurangan itu masih ada, dan tentu ini sangat melanggar asas dari demokrasi yang sedang kita bangun, baik secara kualitas maupun prosedural demokrasi. Ini merusak citra demokrasi, dan tentu saja KPU dan citra pemerintah juga yang seharusnya berada di sisi yang netral untuk membuat pemilu ini berjalan dengan demokratis, damai, dan jujur serta adil, seperti itu. Ya, jadi dalam 2 bulan terakhir hingga 10 hari ke depan ini, bahkan mungkin lebih dari 10 hari, teman-teman banyak yang belum pulang ke rumah, dan kita mempersiapkan supaya seluruh jejaring saksi kita, baik dari unsur relawan, dari ormas, dari satgas yang akan mengawal suara Amin, kemudian menjaga supaya demokrasi ini berjalan baik, itu dedikasi teman-teman sudah memberikan segalanya untuk Timnas Amin. Dan sebenarnya bukan hanya menjaga supaya
suara Amin ini terjaga, tapi sebetulnya kita sedang bekerja untuk terwujudnya demokrasi yang sehat dan demokrasi yang berkualitas. Jadi para hero atau para pahlawan demokrasi ini sejatinya tidak hanya bekerja untuk paslon 01 atau paslon Amin, tapi sejatinya membangun bangsa ini dan terwujudnya demokrasi yang berkualitas tadi, dan teman-teman mendedikasikan diri untuk itu semuanya. Jadi kita merasakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh aparat dalam mendistribusikan surat suara ini, baik dari KPU, aparat dan sebagainya, sebetulnya mereka sudah bekerja maksimal, tapi memang ada saja tangan-tangan yang invisible yang berupaya untuk merusak supaya ini tidak berjalan dengan baik, karena kita temukan di surat-surat suara itu ada yang sudah tercoblos, baik di pilpres untuk calon-calon presidennya maupun di calon legislatifnya. Bukan hanya di pelosok saja, tapi bahkan di luar negeri ada surat-suara yang sudah tercoblos, yang seperti dijelaskan bahwa di Hong Kong, di berbagai negara juga sudah terjadi seperti itu. Jadi tangan-tangan jahat ini yang harus kita antisipasi supaya tidak merajalela. Kami menyiapkan relawan, kami menyiapkan bekerja sama dengan ormas-ormas pendukung Amin supaya pengawalan dan pengamanan suara untuk Amin ini berjalan dengan baik. Kemudian tidak terjadi kekacauan maupun kecurangan. Tetapi kami juga punya keterbatasan, sehingga kami berharap bahwa ini adalah sebuah gerakan sosial, ini adalah sebuah gerakan demokrasi, maka masyarakat, rakyat harus terjun langsung, rakyat harus terlibat di dalam mengamankan pemilu ini, mengawasi jangan sampai terjadi kecurangan, karena ini bukan tugas dari para saksi, para satgas, para pengawalan dan pengamanan Amin, tapi ini adalah tugas dari seluruh rakyat Indonesia supaya demokrasi itu terjaga dengan baik, tumbuh dengan baik, dan kemudian kita menemukan hasil yang sebaik-baiknya. Kita juga temukan bahwa di perguruan-perguruan tinggi juga sudah menyuarakan bahwa ini ada persoalan dari kemajuan demokrasi ini yang stagnan, bahkan terjadi kemunduran dari demokrasi. Sudah banyak sekali perguruan-perguruan tinggi, UGM, UI, Pajajaran, Bogor, dan semua Unhas itu sudah bersuara. Sudah lebih dari 50 kampus sudah bersuara, dari para akademisi, para profesor, dan para mahasiswa. Nah, kita berharap juga mahasiswa terlibat aktif di dalam proses membangun demokrasi ini, sehingga suara-suara seperti ini benar-benar tergaung, dan tangan-tangan jahat itu sejenak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kecurangan, dan itu bisa merusak demokrasi dan bisa menjadi fireback, bisa menjadi bola panas yang akan kembali kepada pelaku-pelaku kecurangan itu, bahkan kepada pemerintah, bahkan bisa jadi kepada pimpinan tertinggi yaitu presiden. Ini sangat berbahaya. Jadi saya berharap kita sama-sama tidak terlibat di dalam hal-hal yang negatif, dan kami menghimbau kepada orang-orang yang berlaku curang, berlaku jahat, dan ingin merusak demokrasi di Indonesia supaya berhenti. Kemudian kita akan menemukan bahwa rakyat mendapatkan hasil demokrasi yang berkualitas. Seperti itu. Jadi relawan Amin ini, ormas-ormas dan semua yang terlibat di dalam proses pengamanan dan pengawalan suara Amin ini, saya menjamin bahwa mereka tidak dibayar, mereka tidak mudah terbayar juga. Kami tidak memiliki anggaran untuk membayar sekian juta manusia, sekian juta masyarakat atau relawan yang sudah bergerak. Mereka sudah mengeluarkan uang juga, bahkan kalau kami memberikan berapa juta pun mereka sudah berkorban lebih dari yang akan kami berikan. Jadi apa yang bisa Timnas atau tim berikan kepada relawan ini tidak sepadan dengan pengorbanan yang sudah mereka lakukan, sudah mereka berikan kepada
Amin. Bahkan mereka juga menganggap ini sebagai sebuah gerakan sosial, sebagai sebuah jihad sosial, bahwa kita sedang menjaga bangsa ini, menjaga demokrasi ini, menjaga Indonesia untuk berada di jalur, di track yang benar. Maka dengan memilih 01, dengan memilih Amin, masyarakat atau rakyat atau para relawan, ormas-ormas pendukung Amin, itu akan merasakan dampak. Mereka tidak membutuhkan rupiah yang ada sekarang, tapi mereka menginginkan bahwa masyarakat atau negeri kita ini menjadi negeri yang lebih berkualitas, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah lo jinawi itu. Itu yang kita harapkan, dan itu yang selalu disampaikan oleh Mas Anies, Gus Imin, bahwa kita sedang membangun sebuah gerakan sosial atau gerakan masyarakat Indonesia yang menuju pada sebuah peradaban yang lebih maju, pada sebuah struktur masyarakat sosial yang lebih beradab. Dan kita rasakan sendiri bagaimana ketika Mas Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu sudah sangat luar biasa. Jadi kita sedang membawa visi Amin dari ibu kotanya maju kotanya, bahagia warganya, menjadi satu masyarakat maju bangsanya, bahagia rakyatnya, seperti itu. Jadi kita ingin membuat Indonesia ini sama kualitasnya seperti Jakarta. Karena saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah gerakan sosial, gerakan masyarakat yang menginginkan satu terwujudnya demokrasi yang sehat, yang beradab, yang berkualitas, maka salah satu yang menjadi program dari relawan atau dari masyarakat yang kemudian dijadikan program sebagai program Timnas atau program Deputi Saksi dan Pengorganisasian, yaitu kita mendirikan dapur rakyat atau dapur rakyat halal. Itu menjadi visi dari Bapak Tamsil Lindrung sebagai Ketua Deputi Saksi dan Pengorganisasian, dan itu kita wujudkan. Kita sudah membentuk kepanitiaannya, dan nanti masyarakat itu sendiri yang akan datang ke TPS-TPS, menyediakan konsumsi, menyediakan makanan, alat-alat sholat kepada para saksi dan mungkin para satgas Amin, atau bahkan kepada masyarakat pemilih. Dan mereka inilah yang akan menjaga supaya para saksi KPPS dan sebagainya itu jangan sampai terjadi kelelahan, kemudian jangan sampai terjadi keracunan dan sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya karena opini yang berkembang bahwa yang meninggal di tahun 2019 itu karena kelelahan, bahkan keracunan, seperti itu. Tapi itu tidak pernah terbukti karena tidak pernah diautopsi jasad dari para korban yang meninggal. Karena itu dengan adanya tim konsumsi atau dapur rakyat halal ini, itu bisa membantu supaya tidak terjadi kelelahan, kelaparan, dan kemudian keracunan dari orang-orang yang ada di sekitar TPS itu. Yang kedua, sebagaimana pesan dari Kapten Timnas, bahwa kita berharap tidak ada proses kecurangan pasca TPS. Maksud saya, semua kita harus selesaikan di TPS. Di TPS ini kita berharap apa yang ada kita selesaikan di situ. Kalau ada perbedaan jumlah suara, perbedaan dari yang disampaikan oleh KPPS dan apa yang dilihat oleh para saksi, kita selesaikan semua di situ. Karena itulah kami para relawan saksi dan kemudian para ormas-ormas pendukung Amin ini menggunakan mata, telinga, hati, dan seluruh energinya untuk memantau, melihat, menyaksikan apa yang terjadi di TPS itu, sehingga mereka bisa melaporkan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita sediakan. Mereka juga melaporkan langsung di media-media sosial, ke call center, sehingga apa yang kita lihat di TPS itu yang sampai ke tabulasi di KPU, itu yang sampai dilaporkan kepada publik, bahwa jumlah suara di TPS 120 misalnya di kelurahan apa atau di desa mana itu sama dengan yang sampai ke KPU, sama yang sampai di PPK dan seterusnya. Bahkan kita berharap kita tidak perlu lagi ada permasalahan sehingga sampai ke MK, karena kita ingin memastikan bahwa kemenangan Amin, kemenangan demokrasi itu dimulai dari kemenangan di TPS dan kejujuran dari seluruh pihak yang terlibat.
Terima kasih. Jadi kami hari ini melaksanakan konsolidasi Pusat Komando Saksi Pengawalan dan Pengamanan Suara Amin. Jadi kami mengumpulkan ormas-ormas pendukung Amin, kemudian para saksi, Korda, Korwil, kemudian TPD-TPD seluruh Indonesia melalui Zoom, dan yang hadir tadi lebih dari 1.000 orang. Kemudian dirangkaikan dengan beberapa rangkaian kegiatan, konsolidasi, dan kemudian akhirnya nonton bareng. Tadi kita mendorong supaya Panglima Komando Pusat Komando Saksi Nasional ini, Bapak Tamsil Lindrung, supaya menyampaikan hal-hal strategis kepada masyarakat, kepada para relawan saksi, para saksi, Satgas, ormas, supaya lebih fokus untuk menuju 14 Februari. Dan kita harus tetap sehat, kita harus tetap kuat. Apapun yang terjadi, insya Allah semuanya itu dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ikhtiar kita ini sangat dibutuhkan sehingga kita bisa mengawal, kita bisa memastikan kemenangan Amin pada tanggal 14 Februari. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mendeklarasikan kemenangan itu mudah-mudahan 2 jam setelah penutupan TPS di waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.